semuanya, selamat datang di video pembelajaran matematika. Perkenalkan, saya Yolanda dan saya akan menjadi teman belajar kalian hari ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas sebuah topik yang menarik dan sangat berguna, yaitu eksponen. Materi ini sangat penting karena konsepnya sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke materi inti, mari kita pahami terlebih dahulu apa saja pengalaman belajar yang akan kalian dapatkan setelah mempelajari bab ini. Adapun manfaat eksponen tidak hanya terbatas pada perhitungan matematika, tetapi juga sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Eksponen hadir berbagai bidang seperti sains, teknologi, ekonomi, hingga kesehatan. Untuk lebih memahaminya, mari kita bahas lebih dalam lagi terkait eksponen. Mulai dari apa itu eksponen, sifat-sifat eksponen. Perhatikanlah kasus berikut ini. Pada tahun 2020, dunia dihadapkan dengan wabah virus COVID-19 yang menyebar di hampir seluruh negara di dunia. Saat itu grafik tidak menunjukkan penurunan yang signifikan, bahkan cenderung naik. Pada awal penularannya, grafik perkembangan penularan COVID-19 digambarkan sebagai bentuk eksponensial. Bentuk eksponensial menggambarkan situasi peningkatan suatu kuantitas secara pesat pada kurun waktu tertentu. Mengapa demikian? Bagaimanakah bentuk eksponensial itu? Mari kita perhatikan dengan seksama. Seseorang membawa virus masuk ke suatu wilayah A, virus tersebut menular ke penduduk di wilayah tersebut dengan cepat. Setelah diamati, orang yang membawa virus tersebut sudah menulari 2 orang lainnya. Pada fase selanjutnya, 2 orang yang tertular tersebut ternyata juga masing-masing menulari 2 orang lainnya. Pada fase berikutnya, 4 orang pada fase sebelumnya juga menulari masing-masing 2 orang lainnya dan seterusnya. Pola penularan tersebut dapat kita tuliskan dalam bentuk matematika dan akan tampak seperti tabel di bawah ini. Fase penularan pertama, banyak yang tertular adalah 2 orang. Fase penularan kedua, banyak yang tertular adalah 4 orang. Fase penularan ketiga dapat kita tuliskan banyak yang tertular adalah 8 orang. Dan seterusnya. Jika diperhatikan, maka pola penularan ini dapat kita tuliskan ke dalam bentuk perkalian berulang dari angka awal fase pertama yaitu 2, pada fase selanjutnya banyaknya orang yang tertular adalah 4 dapat dituliskan 2 kali 2. Pada fase ketiga kita dapat tuliskan 2 kali 2 kali 2. Pada fase keempat kita dapat tuliskan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Seterusnya hingga ke fase N. Pola perkalian berulang dengan faktor yang sama ini dapat kita sederhanakan, yaitu dengan konsep bilangan berpangkat. 2 dapat kita tuliskan menjadi 2 pangkat 1, 2 kali 2 dapat dituliskan menjadi 2 pangkat 2, 2 kali 2 kali 2 dapat dituliskan menjadi 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 kali 2 dapat dituliskan menjadi 2 pangkat 4, dan seterusnya hingga fase ke N. Untuk 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai dengan N, maka kita dapat menuliskannya menjadi 2 pangkat N. Definisi bilangan berpangkat. Jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor dan dapat ditulis sebagai berikut. Untuk A pangkat N, A disebut juga sebagai bilangan pokok atau basis, dan N adalah pangkat. Bilangan berpangkat inilah yang disebut juga dengan eksponen. Eksponen adalah bentuk perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri secara berulang-ulang. Bilangan berpangkat bisa terdiri atas bilangan dengan pangkat bulat positif atau bilangan asli, bilangan dengan pangkat bulat negatif, bilangan dengan pangkat 0, bilangan dengan pangkat rasional, dan bilangan dengan pangkat real. Saatnya kita bereksplorasi. Dari informasi terkait penyebaran virus sebelumnya, mari kita coba tentukan berapa orang yang tertular virus tersebut pada fase ke-10. Diketahui fase pertama, orang yang tertular virus adalah 2 orang. Fase kedua adalah 4 orang.
fase ketiga adalah 8 orang. Maka untuk fase ke-10 dapat kita buat ke dalam bentuk umum eksponen A pangkat N, di mana N sama dengan 10 dan A sama dengan 2, maka 2 pangkat 10 sama dengan 2 kali 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 2 sama dengan 1024. Dalam hal ini disimpulkan bahwa banyaknya orang yang tertular virus tersebut adalah 1024 orang. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang operasi dan sifat-sifat eksponensial. Ada beberapa yang harus kita pahami terkait dengan sifat-sifat eksponensial. Saya akan menginformasikannya dari 1 sampai 8 sifat yang akan mempermudah kita dalam melakukan perhitungan bilangan berpangkat. Sifat pertama adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Setiap bilangan bulat kecuali 0, jika dipangkatkan dengan 0, maka nilainya adalah 1. Contoh, 2 pangkat 0 sama dengan 1, 10 pangkat 0 sama dengan 1, 10.000 pangkat 0 sama dengan 1. Sifat eksponensial selanjutnya yaitu jika dua bilangan berpangkat memiliki bilangan pokok yang sama, dalam hal ini kita tuliskan dia sebagai A, maka kita dapat menjumlahkan eksponennya yaitu M dan N. Aturannya adalah A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Contohnya, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 4. Dalam hal ini, pangkatnya dapat kita jumlahkan menjadi 7 sehingga dapat kita tuliskan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 itu sama juga dengan 2 pangkat 7 yang hasilnya 128. Sifat yang ketiga, jika dua bilangan berpangkat memiliki bilangan pokok yang sama dan kita membaginya, maka kita bisa mengurangkan eksponennya. Aturannya adalah A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Dengan syarat ya, A tidak boleh sama dengan 0, serta M dan N-nya adalah bilangan bulat. Contoh, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2 dapat kita tuliskan menjadi 2 pangkat 3 dikurang 2. Sama dengan pangkatnya kita kurangkan menjadi 1, sehingga kita dapat tuliskan menjadi 2 pangkat 1, yang hasilnya sama dengan 2. Selanjutnya, sifat eksponen yang keempat. Jika bilangan berpangkat berada di penyebut, maka pangkatnya dapat kita tuliskan sebagai bilangan negatif. 1 per A pangkat M sama dengan A pangkat min M. Contoh, 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat min 2. Lanjut di sifat eksponensial yang kelima. Apabila sebuah bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan kembali, maka pangkatnya dapat kita kalikan. Dalam hal ini dapat dituliskan A pangkat M dipangkatkan dengan N, maka sama dengan A pangkat M dikali N. Contoh, 2 pangkat 2 dipangkatkan 3, sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3, sama dengan 2 pangkat 6, yang hasilnya adalah 64. Sifat selanjutnya, jika dua bilangan yang berbeda, misalnya A dan B, lalu keduanya dikalikan dan dipangkatkan, seperti A kali B dipangkatkan N, maka pangkat itu berlaku untuk masing-masing bilangan di dalam kurung. Contoh, 2 dikali 3 dipangkatkan 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Hal ini dapat kita tuliskan menjadi 4 kali 9 yang hasilnya sama dengan 36. Kemudian selanjutnya sifat yang ketujuh. Jika dua buah bilangan saling membagi, kemudian dipangkatkan, maka masing-masing bilangan tersebut dapat memiliki pangkatnya masing-masing dengan bilangan pangkat tersebut. Contoh, A per B pangkat M dapat kita tuliskan menjadi A pangkat M per B pangkat M. Contoh, 2 per 4 pangkat 2
sama dengan 2 pangkat 2 per 4 pangkat 2, yang hasilnya dapat kita tuliskan menjadi 4 per 16 dan disederhanakan menjadi 1 per 4. Selanjutnya, sifat eksponensial yang ke-8. Ketika kita memiliki dua bilangan pokok yang sama, masing-masing berpangkat pecahan dengan penyebut yang sama, maka sifat eksponen menyatakan bahwa eksponennya itu dapat dijumlahkan dengan aturan A pangkat M per N dikali A pangkat P per N itu sama dengan dapat kita tuliskan A pangkat M ditambah P per N. Contoh, 2 pangkat 2 per 3 dikali 2 pangkat 4 per 3 dapat kita tuliskan menjadi 2 pangkat 2 ditambah 4 per 3. Dalam hal ini kita sederhanakan kembali menjadi 2 pangkat 6 per 3. Sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 hasilnya adalah sama dengan 4. Baiklah, sekian untuk materi kita pada hari ini terkait dengan eksponen. Kita sudah mempelajari apa itu eksponen dan juga seperti apa sifat-sifat eksponensial. Terima kasih.